Bikin nangis. Suamiku pura-pura mati demi diam dia menikahi selingkuhannya, dan demi 5 miliar, ibu mertua tega menjualku kepada om-om kaya raya yang haus belayan wanita. Tapi takdir berkata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Hujan turun sejak pagi, membasahi bumi seperti ikut merasakan duka yang sebentar lagi akan menelanku bulat-bulat. Revan, suamiku, pria yang baru 3 bulan lalu bersumpah akan menemaniku seumur hidup, tak pernah kembali setelah pamit hendak menghadiri rapat mendadak di luar kota. Ia mengenakan kemeja biru muda kesayangannya, dan sebelum keluar pintu, ia sempat membungkuk, mengecup keningku dengan senyum khas yang selalu bisa membuat hatiku tenang. Aku nggak lama, sayang. Tunggu aku ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan. Itu terakhir kalinya aku melihatnya hidup. Beberapa jam kemudian, teleponku berdering. Bukan dari Revan, tapi dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana bergetar, dingin, seperti mencoba menahan rasa tidak enak yang hendak disampaikan. Apakah benar ini istri dari Revan Adi Pratama? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Maaf Bu, suami ibu mengalami kecelakaan tunggal di tol Cipularang. Mobilnya terguling. Duniaku berhenti berputar. Tubuhku limbung. Rasanya seperti ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar. Suara dari ponsel mulai terdengar sayup, bercampur dengan detak jantungku yang menggila. Nafasku sesak. Kakiku tak sanggup menopang tubuhku lagi. Apa maksudnya? Revan, dia baik-baik saja, kan? Hening. Satu kalimat berikutnya menghancurkan semua yang kupunya. Maaf, Bu. Revan meninggal di tempat. Tangisku pecah. Dunia serasa berhenti berputar. 3 bulan menikah. 3 bulan membangun mimpi, merancang masa depan, membayangkan nama anak-anak kami, dan sekarang, semuanya musnah begitu saja. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku bahkan tak ingat jelas prosesi pemakamannya. Semua kabur. Tangisan, pelukan, ucapan bela sungkawa, tak satu pun terasa nyata. Yang kupikirkan hanya satu, Revan pergi. Dan aku sendirian. Aku yatim piatu sejak usia 20. Tak punya saudara kandung. Revan adalah satu-satunya tempatku bersandar. Maka setelah kepergiannya, aku memutuskan tinggal di rumah mertuaku. Kupikir itu wajar. Kupikir, aku akan disambut sebagai bagian dari keluarga. Kupikir mereka akan memelukku, menjadikanku anak sendiri karena kehilangan kami sama besar. Tapi aku salah. Sangat salah. Hari pertama aku menginap di rumah itu, Mama Revan, yang dulunya selalu memanggilku, anakku, berubah dingin. Tatapannya menusuk. Nada bicaranya datar. Tak ada pelukan. Tak ada air mata bersama. Yang ada hanya keheningan yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah suamiku sendiri. Lusa kamu bisa mulai cari kos, kan? Katanya suatu pagi saat sarapan. Suaranya terdengar seperti sekilas angin dingin yang menyapu leherku. Aku mendongak, terkejut. Bu, maksud ibu? Revan sudah nggak ada. Kamu masih muda. Nanti juga bisa menikah lagi. Rumah ini milik keluarga, bukan tempat singgah, katanya sambil menyeruput teh. Tidak ada tatapan simpati. Tidak ada iba. Hanya ketegasan dingin dan pengusiran yang tersamar dalam kalimat halus. Air mataku jatuh. Tapi Bu,
Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya pikir, saya bisa tinggal di sini. Saya pikir ibu. Kami juga sedang berduka, Alia. Jangan menambah beban keluarga ini. Kamu bukan darah kami, potongnya tegas. Aku tercekat. Kamu bukan darah kami. Kalimat itu mengiris lebih tajam dari belati manapun. Padahal aku belum sempat benar-benar melepas rindu pada Revan. Belum sempat menata hidup tanpa dirinya. Tapi kenyataan malah memaksaku berdiri lebih cepat. Sebelum aku siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar Revan yang kini terasa seperti museum sunyi. Semua kenangan kami membungkamku. Aku memeluk bantalnya yang masih berbau tubuhnya. Air mata menggenang di pipiku tanpa henti. Dalam hati aku berbisik, "Rev, kenapa kamu pergi secepat ini? Aku belum siap ditinggal sendirian." Hari-hari setelah pemakaman Revan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahku terasa menyakitkan, tapi aku tak tahu kemana harus pergi. Tak ada rumah lain, tak ada pelukan yang menenangkan. Hanya dinding dingin rumah mertuaku yang setiap malam memantulkan isak tangis yang tak pernah berhenti. Bu Kartini, ibu mertuaku, berubah total sejak hari pemakaman. Dahulu, ia sosok yang hangat, bahkan memelukku erat ketika Revan dan aku menikah. Tapi kini, matanya menyimpan luka dan amarah yang entah mengapa ditumpahkan sepenuhnya padaku. Seolah kehilangan anaknya adalah kesalahanku semata. Pagi itu, aku baru selesai melipat mukena dan meletakkannya di sisi tempat tidur ketika pintu kamar dibuka tanpa mengetuk. "Kamu belum juga pergi?" Suara Bu Kartini terdengar ketus, nadanya seperti cambuk yang mencambuk punggungku. Aku berdiri gugup, berusaha tersenyum, mencoba menjelaskan, "Saya masih mencari tempat, Bu. Saya benar-benar belum tahu harus kemana." Ia mendekat dengan langkah cepat, tatapannya menusuk seperti belati. "Kau pikir ini rumah singgah? Revan sudah mati, Alia. Mati. Dan kau di sini hanya jadi pengingat duka. Setiap kali kulihat wajahmu, aku ingat anakku di liang kubur." Aku menggeleng perlahan, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. "Saya juga kehilangan dia, Bu. Saya juga hancur. Jangan sok jadi korban. Kau cuma beban sekarang. Tak ada gunanya. Tidak bisa kerja, tidak ada keluarga, tidak ada anak dari Revan. Kau pikir aku akan pelihara janda muda di rumahku?" Katanya dengan suara yang naik beberapa oktav. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Aku hanya berdiri mematung, sementara air mataku mulai jatuh satu persatu, membasahi pipi yang sudah pucat karena kurang tidur dan makan. "Saya tidak punya siapa-siapa, Bu. Saya pikir keluarga Revan akan tetap jadi keluarga saya." Bu Kartini mendengus, lalu berjalan ke arah pintu. "Kau terlalu banyak berpikir, Alia. Hidup ini keras. Lebih baik kau segera sadar. Dunia tak punya tempat untuk orang lemah." "Tapi saya belum siap keluar, Bu. Saya bahkan masih pakai baju duka." Ia berbalik, menatapku dengan tatapan yang begitu menusuk. "Kau memang belum siap. Tapi aku sudah muak." Setelah itu, pintu kamar ditutup keras. Gemanya masih terasa di dadaku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa seperti anak kecil yang dibuang di tengah malam. Kosong. Tak berdaya. Padahal aku belum sempat benar-benar melepas rindu pada Revan. Belum sempat menata hidup tanpa dirinya. Tapi kenyataan malah memaksaku berdiri lebih cepat. Sebelum aku siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar Revan yang kini terasa seperti museum sunyi.
Semua kenangan kami membungkamku. Aku memeluk bantalnya yang masih berbau tubuhnya. Air mata menggenang di pipiku tanpa henti. Dalam hati aku berbisik, "Rev, kenapa kamu pergi secepat ini? Aku belum siap ditinggal sendirian." Hari-hari setelah pemakaman Revan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahku terasa menyakitkan, tapi aku tak tahu kemana harus pergi. Tak ada rumah lain, tak ada pelukan yang menenangkan. Hanya dinding dingin rumah mertuaku yang setiap malam memantulkan isak tangis yang tak pernah berhenti. Bu Kartini, ibu mertuaku, berubah total sejak hari pemakaman. Dahulu, ia sosok yang hangat, bahkan memelukku erat ketika Revan dan aku menikah. Tapi kini, matanya menyimpan luka dan amarah yang entah mengapa ditumpahkan sepenuhnya padaku. Seolah kehilangan anaknya adalah kesalahanku semata. Pagi itu, aku baru selesai melipat mukena dan meletakkannya di sisi tempat tidur ketika pintu kamar dibuka tanpa mengetuk. "Kamu belum juga pergi?" Suara Bu Kartini terdengar ketus, nadanya seperti cambuk yang mencambuk punggungku. Aku berdiri gugup, berusaha tersenyum, mencoba menjelaskan, "Saya masih mencari tempat, Bu. Saya benar-benar belum tahu harus kemana." Ia mendekat dengan langkah cepat, tatapannya menusuk seperti belati. "Kau pikir ini rumah singgah? Revan sudah mati, Alia. Mati. Dan kau di sini hanya jadi pengingat duka. Setiap kali kulihat wajahmu, aku ingat anakku di liang kubur." Aku menggeleng perlahan, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. "Saya juga kehilangan dia, Bu. Saya juga hancur. Jangan sok jadi korban. Kau cuma beban sekarang. Tak ada gunanya. Tidak bisa kerja, tidak ada keluarga, tidak ada anak dari Revan. Kau pikir aku akan pelihara janda muda di rumahku?" Katanya dengan suara yang naik beberapa oktav. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Aku hanya berdiri mematung, sementara air mataku mulai jatuh satu persatu, membasahi pipi yang sudah pucat karena kurang tidur dan makan. "Saya tidak punya siapa-siapa, Bu. Saya pikir keluarga Revan akan tetap jadi keluarga saya." Bu Kartini mendengus, lalu berjalan ke arah pintu. "Kau terlalu banyak berpikir, Alia. Hidup ini keras. Lebih baik kau segera sadar. Dunia tak punya tempat untuk orang lemah." "Tapi saya belum siap keluar, Bu. Saya bahkan masih pakai baju duka." Ia berbalik, menatapku dengan tatapan yang begitu menusuk. "Kau memang belum siap. Tapi aku sudah muak." Setelah itu, pintu kamar ditutup keras. Gemanya masih terasa di dadaku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa seperti anak kecil yang dibuang di tengah malam. Kosong. Tak berdaya. Di kamar yang dulu milik suamiku, aku menangis tanpa suara. Takut terdengar. Takut dianggap drama. Tapi perihnya nyata. Dulu aku pikir, rasa sakit karena kehilangan Revan sudah cukup jadi neraka. Ternyata aku salah. Neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras. Langit seperti menangis bersamaku. Aku baru saja pulang dari pekerjaan paruh waktuku sebagai pelayan di sebuah kedai kopi kecil di ujung jalan. Baju kerjaku basah kuyup, sepatu belepotan lumpur, dan tangan kiriku masih terasa nyeri karena sempat tertimpa nampan penuh gelas saat tergelincir tadi sore. Tapi semua itu tak seberapa dibandingkan rasa lelah yang menempel di dadaku. Aku hanya ingin pulang, mandi air hangat, lalu tidur dalam keheningan yang mungkin bisa sedikit meredakan nyeri di hati dan tubuhku. Namun ketika aku tiba di depan pintu kamar, dunia kembali menamparku. Pintunya dikunci dari luar.
Aku coba memutar gagangnya. Terkunci. Kupanggil nama Bu Kartini. Lalu, kudor pintunya. Tak ada jawaban. Suara hujan deras di atap membuat suasana makin mencekam. Akhirnya aku mengetuk lebih keras, berharap ada yang mendengar. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat, lalu terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Bu Kartini yang hanya menyisakan satu alis terangkat, dingin dan tanpa belas kasihan. Ada apa ribut-ribut? Saya mau masuk, Bu. Ini kamar saya. Kamar siapa? Matanya menajam, suaranya naik 1 oktav. Mulai malam ini, kau tidak tidur di sini lagi. Kuncinya sudah dicabut darimu. Aku mengerutkan kening, kebingungan. Tapi Bu, barang-barang saya di dalam, dan saya lelah. Hujan-hujan, saya cuma mau istirahat. Ia menyeringai sinis. Kalau kau mau istirahat, tempatmu sudah kami siapkan. Tempat? Tanyaku lirih. Di gudang belakang. Dekat tempat cuci. Di situ lebih cocok untukmu. Darahku serasa berhenti mengalir. Gudang? Bu, saya bukan binatang. Suaraku nyaris bergetar. Aku berusaha tetap tegar, meski tubuhku menggigil. Kalau kamu merasa bukan binatang, jangan hidup bergantung di rumah orang. Rumah ini milik keluarga kami. Revan sudah mati. Kamu hanya bayangan masa lalu yang tak diinginkan di sini. Aku hanya terdiam. Kata-katanya seperti batu yang menghantam dadaku berkali-kali. Hujan di luar seperti ikut mengolok keadaanku. Dengan langkah berat, aku mengikuti arah yang ditunjukkan Bu Kartini, ke belakang, ke ruang gelap yang dulunya tempat penyimpanan barang. Gudang itu sempit, pengap, dan berbau. Tumpukan kardus bekas, boneka rusak milik keponakan Revan, hingga karung-karung berisi perabot usang mengisi setiap sudut. Di pojokan, ada tikar lusuh, sudah bolong dan berbau lembab. Di langit-langit, jaring laba-laba menggantung seperti tirai kutukan. Dan aroma anyir, ya Tuhan, itu bukan hanya debu. Ada bangkai tikus di sudut rak. Aku terdiam di ambang pintu, tubuhku menggigil, bukan hanya karena kedinginan, tapi karena hati yang mulai menghitam oleh luka. Kalau kau masih mau numpang di sini, diamlah. Jangan buat keributan, ucap Bu Kartini sebelum menutup pintu gudang dengan suara klik yang tajam. Tak ada kata selamat malam. Tak ada rasa iba. Aku terduduk. Tak tahu harus tertawa, marah, atau menangis. Mataku menatap tikar lusuh di bawahku. Aku, Alia, istri mendiang Revan, kini tidur di gudang. Dibuang secara perlahan. Dicabut satu persatu hakku. Dilucuti martabatku. Dan aku belum tahu harus bertahan sampai kapan. Dalam remang cahaya dari celah pintu, aku memeluk lututku sendiri dan berbisik dalam hati. Tuhan, kalau ini bukan akhirku, beri aku kekuatan. Karena kalau terus begini, aku takut, aku benar-benar hilang. Hari itu aku baru selesai menyapu halaman belakang. Tanganku melepuh karena harus mencuci spray kotor tanpa mesin. Tapi aku tak berani mengeluh. Setiap keluhan hanya berbuah makian. Jadi aku diam. Diam, seperti biasanya. Aku pikir penderitaanku sudah mencapai batas. Aku pikir, tak akan ada lagi kejutan kejam dari hidup. Tapi ternyata aku salah. Lagi. Semua berawal dari percakapan Bu Kartini di ruang tamu, yang secara tak sengaja kudengar saat aku hendak meletakkan handuk kotor ke keranjang cucian. Ini fotonya, Pak Bram. Lihat sendiri, wajahnya ayu. Kulit bersih, belum pernah disentuh laki-laki lain. Masih perawan. Dan yang paling penting,
Anaknya patuh, nggak neko-neko, katanya sambil tertawa kecil. Aku tercekat. Itu fotoku. Foto lamaku saat masih mengenakan baju pesta saat pernikahan dengan Revan. Senyumku di foto itu begitu polos, seolah aku masih percaya bahwa hidup ini adil. Aku berdiri mematung di balik dinding. Suara mereka terdengar semakin jelas. Dia tinggal serumah dengan ibu, ya? Ya tentu. Sementara ini memang masih numpang. Tapi sudah waktunya dia berguna. Masa mau terus-terusan makan gratis? Pak Bram tertawa, suara berat dan penuh napas. Saya suka. Kalau bisa, segera atur pertemuan malam ini. Saya kirimkan sopir saya, ya? Aku menahan napas. Lututku gemetar. Nafasku berat. Dadaku seperti ditindih batu panas. Apa maksud semua ini? Dijual? Aku? Kepada lelaki tua itu? Dengan langkah perlahan dan jantung yang berdentam hebat, aku menjauh dari ruangan itu. Hatiku seperti ingin muntah. Dunia kembali memukulku di bagian yang paling rapuh. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal di gudang. Tapi tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Pikiran berputar. Apakah aku harus kabur? Tapi kemana? Aku tak punya siapa-siapa. Tak ada uang. Tak ada ponsel. Sekitar pukul 9 malam, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku menahan napas. Ada suara pintu pagar dibuka. Lalu langkah-langkah berat menuju teras. Kemudian suara ketukan pelan di pintu utama. Aku bisa mendengar Bu Kartini menyambutnya. Oh, Pak Bram. Mari, silakan masuk. Anak itu sudah saya siapkan. Hatiku mencelos. Aku bangkit. Tak bisa tinggal diam. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi. Aku bukan barang dagangan. Aku bukan boneka yang bisa ditukar dengan tumpukan uang. Lalu terdengar langkah kaki menuju gudang. Aku buru-buru mematikan lampu dan pura-pura tertidur di pojokan. Pintu terbuka. Dan di sana, berdiri Bu Kartini. Wajahnya dingin, senyumnya palsu. Bangun. Pak Bram mau ngobrol sebentar. Jangan buat malu. Aku tetap diam. Gemetar. Nafas memburu. Air mataku mulai turun, meski mulutku terkunci. Ia menghampiriku, mencengkeram lenganku. Jangan pura-pura tidur. Kau pikir ini rumah amal? Sudah kuberi tumpangan, makanan, sekarang giliran kau balas budi. Aku berteriak. Tidak. Saya bukan milik ibu. Jangan sentuh saya. Bu Kartini tampak kaget. Mungkin karena selama ini aku terlalu diam. Tapi kini, ketakutanku berubah menjadi amarah yang tertahan terlalu lama. Kalau saya harus keluar dari rumah ini malam ini juga, saya akan pergi. Tapi saya bukan milik siapapun. Saya bukan peliharaan yang bisa dijual. Aku dorong tubuhnya dan lari keluar dari gudang. Tanpa sandal. Tanpa uang. Hujan kembali turun. Langit seolah tahu, malam itu adalah malam pelarianku dari neraka yang sebenarnya. Dan di dalam gelap dan dinginnya jalanan malam, aku bersumpah. Aku akan bertahan. Akan hidup. Dan akan kembali berdiri, lebih kuat. Karena harga diriku, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Aku pikir aku sudah berhasil kabur. Tapi dunia ternyata tak semudah itu memberi celah untuk bernapas. 2 hari aku bertahan di terminal tua, hidup dari sepotong roti sumbangan dan air keran kamar mandi. Mataku bengkak, tubuhku menggigil, tapi setidaknya aku merasa bebas. Sampai hari itu, seorang pria tinggi besar berpakaian hitam mendatangiku. Wajahnya datar.
Suaranya berat. Bu Kartini mencarimu. Ayo pulang. Aku mundur, panik. Jangan, saya tidak mau kembali ke sana. Dia tidak bicara, hanya menghela napas, lalu meraih lenganku kasar. Aku berontak. Aku menjerit. Tapi siapa yang peduli? Orang-orang di terminal hanya menoleh sekilas lalu kembali sibuk dengan dunia mereka. Tanganku dibekap. Aku diseret masuk ke dalam mobil hitam yang menunggu di depan gang sempit. Pintu dikunci dari dalam. Mobil melaju tanpa arah yang kutahu. Aku berusaha memecahkan kaca jendela dengan siku, tapi sia-sia. Tenagaku sudah habis. Hatiku lebih lelah dari tubuhku. Mobil berhenti di depan sebuah villa mewah di kawasan sepi pegunungan. Bangunan besar itu berdiri angkuh seperti benteng penjara. Udara sejuk justru terasa menyesakkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dua penjaga berbadan besar di gerbang. Pintu villa dibuka oleh seorang pelayan perempuan yang hanya menunduk tanpa sepatah kata. Aku dibawa masuk ke dalam ruangan yang terang benderang, dipenuhi hiasan marmer dan lukisan mahal. Tapi hawa di dalamnya lebih dingin dari salju. Lalu muncullah dia, pria tua itu. Perutnya buncit, perhiasan emas mencolok di jemarinya. Matanya menelanjangiku dari ujung rambut hingga kaki dengan jijik yang dibungkus senyuman ramah. "Selamat datang, Alia," katanya dengan suara manis yang menyamar sebagai racun. "Akhirnya kamu sampai juga." Aku berdiri kaku. Mataku liar mencari jalan keluar. Apa maksud ini semua? Saya mau pulang. Ia tertawa pelan, lalu duduk santai di sofa empuk sambil menuang wine ke gelas kristal. Kau tidak bisa pulang. Karena kau, milik saya sekarang. Aku menatapnya tak percaya. Apa? Ia menyodorkan sebuah dokumen. Bu Kartini, atau ibumu, itu, telah menandatangani perjanjian. Aku membayar 5 miliar rupiah untukmu. Sekarang, kamu tinggal di sini. Menjadi pendamping yang menyenangkan. Tentu, dengan balasan hidup mewah dan segalanya yang kau mau. Aku membeku. Nafasku tercekat. Dunia rasanya runtuh. Tidak, tidak. Aku mundur, tubuhku goyah, dan aku muntah. Di lantai marmer mahal itu, air mataku pecah bersama amarah dan ketakutan. Dia jual aku, dia jual aku. Aku menjerit histeris. Lelaki itu hanya tertawa pelan. Sayang sekali, tidak ada yang bisa menolongmu. Villa ini jauh dari mana-mana. Dan semua orang di sini sudah dibayar untuk tutup mulut. Aku berlari ke arah pintu, tapi dua pria berbadan besar sudah berdiri di sana. Mataku liar. Aku mencari senjata. Apapun. Tapi tidak ada. Aku terduduk di lantai. Lututku lemas. Tubuhku gemetar seperti daun kering di tengah badai. Di antara isak tangis yang nyaris membuatku sulit bernapas, aku hanya bisa berbisik, "Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Apa aku pantas diperlakukan seperti barang?" Malam itu, di villa mewah yang dingin dan sunyi, aku menangis sampai tak ada lagi air mata. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena aku merasa tubuh dan jiwaku bukan lagi milikku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Tapi malam itu, saat pria tua itu mulai membuka kancing bajunya sambil mendekatiku dengan napas memburu dan mata penuh nafsu, sesuatu dalam diriku meledak. Aku melempar vas kaca ke kepalanya. Ia menjerit, berdarah, terhuyung. Tapi itu cukup memberiku waktu. Dengan jantung berdetak liar dan kaki gemetar, aku lari dari kamar itu. Lari menyusuri lorong villa.
Tidak peduli aku hanya memakai daster tipis dan tidak mengenakan alas kaki. Tidak peduli udara pegunungan menggigit kulitku. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus keluar. Sekarang. Atau aku akan hancur. Di luar, hujan turun deras. Aku melewati halaman belakang, memanjat pagar batu yang penuh lumut dan duri tanaman liar. Tangan dan kakiku terluka, tapi aku tidak berhenti. Aku berlari menembus hutan pinus yang gelap dan dingin, hanya diterangi kilat dari langit malam. Setiap suara ranting patah membuatku takut. Setiap bayangan pohon terasa seperti monster yang siap menangkapku. Tapi aku tidak peduli. Aku lari sejauh mungkin. Sampai kakiku berdarah. Sampai nafasku tinggal sisa. Sampai tubuhku tumbang di pinggir jalan tanah, tepat saat lampu sorot mobil patroli polisi menyorotku. Ada apa, Mbak? Tolong. Saya baru kabur. Saya mau diperkosa. Di villa itu, dia beli saya. Saya diculik. Aku bicara terbata, penuh luka dan lumpur. Tubuhku gemetar hebat. Seperti mau meledak karena ketakutan. Dua polisi itu turun dari mobil. Salah satunya melihatku dengan raut ragu, yang satunya lagi mencibir. Dibeli? Diculik? Kamu siapa? Aku Alia. Aku dijual oleh ibu mertuaku. Pria tua itu, dia hampir. Suaraku patah. Aku menahan tangis. Tubuhku lemah. Aku butuh pertolongan. Tapi yang kudapat hanya tawa sinis. Jangan main-main ya, Mbak. Villa itu milik orang terpandang. Pak Bram itu donatur besar di lingkungan kami. Jangan fitnah orang sembarangan. Mataku membelalak. Apa? Mereka tak percaya. Lihat tubuh saya. Luka semua. Saya bukan bohong. Saya diculik, dijual, hampir diperkosa. Aku menjerit histeris, menangis, memohon. Tapi salah satu dari mereka justru mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tak butuh waktu lama. Setelah beberapa detik, dia menoleh padaku dan berkata dengan tenang. Kami sudah hubungi Bu Kartini. Katanya kamu kabur karena stres. Dia akan jemput kamu sekarang. Duniaku runtuh lagi. Tidak. Tolong. Jangan kembalikan aku padanya. Aku akan dibunuh. Aku meronta. Tapi mereka menahanku, menyuruhku duduk di bangku belakang mobil polisi. Mobil itu tak membawaku ke kantor polisi. Tidak juga ke rumah sakit. Tapi berhenti tepat di depan rumah yang sudah seperti neraka bagiku. Bu Kartini sudah menunggu di teras. Bibirnya tersenyum lebar, matanya penuh kemenangan. Oh, Alia, kamu bikin ibu susah ya? Maaf Pak, anak ini memang suka berimajinasi. Maklum, trauma ditinggal suami. Lalu ia menatapku dengan tajam, berbisik di telingaku saat polisi sudah masuk ke mobil lagi. Lain kali, kalau mau kabur, pastikan kamu mati di jalan. Karena selama kamu hidup, kamu milik ibu. Air mataku jatuh, tapi kali ini tak ada isaknya. Tak ada suara. Hanya diam yang menggigit lebih dari dinginnya hujan malam itu. Dan malam itu, saat aku kembali dipaksa masuk ke gudang, aku tahu, tidak ada yang akan menolongku, kecuali aku sendiri. Malam itu aku berdiri di teras rumah Bu Kartini, basah kuyup, tubuh lemah karena luka dan kelelahan. Polisi sudah pergi, meninggalkanku sendirian bersama wanita yang seharusnya menjadi ibu, tapi ternyata lebih mirip Algojo tak berperasaan. Aku belum sempat bicara, belum sempat membela diri, ketika sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Plak. Tubuhku oleng ke samping, hampir jatuh.
Mulutku terasa pahit, dan ada darah yang mengalir dari sudut bibirku. Kau memalukan, bentaknya dengan suara penuh amarah yang menusuk sampai ke tulang. Aku menatapnya, tidak lagi dengan rasa takut, tapi dengan kebingungan yang hancur, karena aku tidak paham, bagaimana mungkin seseorang bisa sekejam ini? Sudah ibu kasih kesempatan hidup enak, tinggal di villa mewah, makanan cukup, kamar empuk, bahkan laki-laki kaya raya, dan kamu malah kabur. Dasar perempuan tak tahu diri. Suara Bu Kartini menggelegar seperti guntur di malam gelap. Jari telunjuknya menuding wajahku, penuh benci, seolah aku adalah dosa yang hidup. Aku mencoba menjawab dengan suara pelan. Dia mau memperkosa saya, Bu. Dia bukan manusia. Dia... Plak. Tamparan kedua lebih keras. Diam. Jangan fitnah orang baik. Dia sudah bayar mahal buat kamu. 5 miliar. Tahu? Dan kamu malah lari seperti pelacur jalanan. Darahku seperti berhenti mengalir. 5 miliar. Dia tidak hanya menjualku. Dia sudah menerima uang itu. Sudah menikam tubuh dan jiwaku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku bukan barang. Bu, suaraku pecah. Saya bukan hewan peliharaan ibu. Ia menyeringai dingin. Oh, jadi sekarang berani membantah? Bagus. Berarti waktunya aku mendidikmu lebih keras. Tangannya meraih lenganku kasar dan menyeretku masuk ke rumah. Aku berusaha berontak, tapi tenagaku habis. Tubuhku diseret seperti karung beras tua, lalu dilempar ke gudang, ruangan gelap dan pengap yang sudah menjadi penjaraku sejak dulu. Ia mengunci pintu dari luar. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka lagi. Kali ini bukan untuk memberiku makan, tapi untuk memukul. Ia membawa gagang sapu, dan setiap malam sejak malam itu, tubuhku jadi sasaran. Ini biar kamu tahu rasa. Supaya kamu belajar diam. Biar kamu tahu siapa pemilikmu. Setiap pukulan mendarat di punggung, paha, lengan, bahkan wajahku. Setiap makian menyayat harga diriku. Aku menangis. Tapi tangisku tidak lagi bersuara. Karena aku tahu, tak akan ada yang peduli. Di rumah ini, aku hanya budak yang harus patuh. Tubuhku penuh memar. Luka di kaki belum sembuh, sudah ditimpa luka baru. Bau darah, lembab, dan tikus mati menjadi teman malamku. Dan Bu Kartini selalu berkata sebelum mengunci pintu. Sampai kamu nurut, kamu tidak akan hidup tenang. Malam-malam berikutnya, aku tak tidur. Bukan karena takut, tapi karena jiwaku sudah mulai mati perlahan. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku bukan lagi seorang istri. Aku bukan lagi manusia di mata mereka. Tapi jauh di dalam luka dan kegelapan itu, ada sebersit nyala kecil. Aku harus keluar. Aku harus selamat. Dan aku akan membuktikan bahwa wanita sepertiku tak bisa dibunuh hanya dengan pukulan dan caci maki. Sudah 3 hari aku tidak melihat cahaya matahari. Gudang ini bukan hanya pengap, tapi terasa seperti liang kubur yang menunda kematianku. Tubuhku masih penuh luka. Beberapa membiru, beberapa mulai menghitam. Tapi aku tetap diam. Aku tahu, setiap reaksi akan dianggap perlawanan. Dan setiap perlawanan berujung pada pukulan berikutnya. Malam itu hujan turun deras. Bu Kartini sedang pergi arisan. Menurut Nani, pembantu rumah yang kadang diam-diam memberiku roti basi dan air putih. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku sendirian di rumah. Kesempatan itu terlalu berharga. Dengan langkah pincang dan nafas yang berat, aku menyusuri lorong menuju kamar lamaku yang dulu dikunci rapat. Entah kenapa, malam itu tidak terkunci.
Atau mungkin lupa dikunci. Atau mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Begitu masuk, aku terdiam sejenak. Ruangan itu masih sama. Tirai biru muda, spray lembut yang pernah Revan pilih sendiri. Semuanya tak berubah. Kecuali satu hal. Ada sesuatu yang mengganjal di sudut atas lemari. Benda kecil berwarna hitam, berbentuk bulat. Terlalu asing. Aku mendekat, menaiki kursi dengan susah payah. Tanganku gemetar saat menjangkau benda itu. Dan saat kutarik, napasku tercekat. Itu kamera. Kamera kecil. Kamera tersembunyi. Tanganku gemetaran saat memeriksanya. Lampunya masih menyala, berarti masih aktif. Mataku membelalak. Jantungku berdebar tak karuan. Aku menelusuri kabel yang tersambung. Ternyata diarahkan ke sebuah router tersembunyi di dalam lemari. Di bawahnya, tumpukan CD dan flash disk. Kupilih salah satu. Kubuka filenya di laptop bekas milik Revan yang juga tersimpan di kamar. Dan saat layar menyala, aku muntah. Rekaman diriku. Di gudang. Saat ganti baju. Saat menangis. Saat tertidur memeluk lutut. Bahkan saat mandi di bilik kamar kecil dekat dapur. Semua direkam. Tubuhku lemas. Nafasku tercekik. Aku bukan manusia bagi mereka. Aku hanya barang. Objek. Komoditas. Dengan tangan gemetar, aku memutar salah satu file video yang diberi label, untuk Pak H. Dan di situ, terdengar jelas suara Bu Kartini. Ini anaknya. Masih muda. Tunduk. Lihat kan, bersih. Kalau tertarik, transfer ke rekening saya seperti biasa. Nanti saya atur pertemuan. Suaraku tercekat. Dunia seperti berhenti. Suhu tubuhku turun drastis. Mataku kabur oleh air mata. Aku memeluk tubuhku sendiri, seperti ingin melindungi sisa-sisa harga diri yang tersisa. Seluruh hidupku direkam. Dijual. Diiklankan. Dilecehkan. Bahkan saat aku pikir sedang sendiri, mereka menontonku. Tertawa. Mungkin bernafsu. Aku bukan hanya dipukuli. Aku ditelanjangi secara psikologis. Malam itu aku menangis. Tapi bukan karena takut. Kali ini, tangisku adalah kemarahan. Dan di antara isak yang membunuh keheningan malam, aku berbisik pada diriku sendiri. Cukup. Aku harus keluar dari neraka ini. Atau aku akan benar-benar mati. Setelah aku menemukan kamera tersembunyi itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah aman di rumah ini. Tidak saat setiap gerak-gerikku direkam. Tidak saat tubuhku dijual tanpa sepengetahuan. Tidak saat aku menjadi komoditas sunyi bagi pria-pria tua berkantong tebal. Aku tak punya pelindung. Tak ada keluarga. Tak ada hukum yang berpihak padaku. Tapi aku punya satu hal yang bisa kuselamatkan, jiwa dan kewarasanku. Maka malam itu, setelah memutar semua rekaman yang menyayat harga diriku, aku duduk diam di sudut kamar gudang. Lama, tak bergerak. Hingga pikiranku mulai tenang dalam kehancuran. Dan di titik itulah, aku membuat keputusan. Aku akan berpura-pura gila. Hari pertama aku mulai tertawa sendiri. Bukan tertawa bahagia. Tapi tawa kosong, lirih, seperti suara pecahan kaca yang digesekkan ke dinding. Bu Kartini menatapku curiga. Kamu kenapa ketawa sendiri? Hah? Aku menoleh perlahan, lalu menyeringai sambil berkata, Revan bilang ibu akan terbakar di neraka. Nada suaraku datar. Mataku tak berkedip. Aku tahu itu akan mengusiknya. Ia mundur selangkah, wajahnya mulai berubah. Hari kedua,
Aku mulai berbicara sendiri. Kepada dinding. Kepada tikus mati. Kepada bayangan. Nanti malam dia datang lagi, ya, yang mata merah itu, dia bilang ibu bakal dijual gantian. Aku bisikan dengan nada pelan, tapi cukup keras untuk Nani, pembantu, mendengar dan mengadu. Hari ketiga, aku mulai mengacak-acak isi gudang. Merobek baju. Mencoret tembok dengan darah dari luka di kakiku. Kukira aku akan menangis saat melakukannya, tapi tidak. Karena aku sudah tidak punya air mata lagi. Yang ada hanya peran yang harus kumainkan dengan sempurna. Dan benar saja, Bu Kartini mulai panik. Suatu malam, kudengar dia berbicara di telepon. Nani, aku nggak ngerti lagi. Anak itu, dia berubah. Ketawa sendiri. Kadang ngomong sama jendela. Matanya kosong. Jangan-jangan dia kerasukan. Apa aku harus panggil orang pintar? Jangan-jangan ini akibat karma ya? Atau dia sengaja kutuk aku? Aku menahan senyum di balik pintu. Untuk pertama kalinya, dia takut padaku. Untuk pertama kalinya, dia melihatku bukan sebagai barang, tapi sebagai sosok yang tidak bisa dikendalikan. Sosok yang mungkin membahayakan. Padahal aku masih Alia yang sama. Yang dulu dipukul, dijual, dipaksa tunduk. Hanya saja sekarang aku memilih menyamar di balik gila. Karena hanya lewat kegilaan pura-pura inilah, aku bisa menjaga kesucian dan akal sehatku yang nyaris dicabut dunia. Malam itu, saat aku pura-pura mengusap rambut boneka rusak sambil bersenandung lagu pernikahanku yang dulu, aku berkata dalam hati, aku akan bertahan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan cara mereka tidak mengerti, kewarasan yang tersembunyi di balik kegilaan. Dan aku tahu, saat waktunya tiba, aku akan kabur. Bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang mereka remehkan terlalu lama. Sudah 2 minggu aku terus memerankan peran sebagai orang gila. Bu Kartini semakin gelisah. Dia mulai jarang mendekatiku. Bahkan tidak lagi memukulku. Mungkin takut aku akan menggigitnya seperti yang kuteriakkan suatu malam. Jangan dekat-dekat. Aku bisa bau darahmu. Tapi di balik semua kegilaan itu, akal sehatku bekerja lebih tajam. Aku menyimpan flash disk berisi bukti rekaman kamera tersembunyi di dalam sepatu bolong milikku. Setiap malam, saat semua sudah tidur, aku mencatat nama-nama yang kudengar Bu Kartini sebutkan di telepon, para pria kaya itu. Aku tidak tahu kapan bisa keluar. Tapi aku tahu, harus ada orang luar yang tahu. Dan saat itulah, harapan datang dalam bentuk tak terduga. Hari itu, ada perempuan parubaya datang ke rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam. Dia mengenakan seragam suster panti jompo. Tapi aku tahu betul siapa dia. Laila. Dulu, dia adalah pembantu di rumah ini. Orang yang selalu membela aku diam-diam, walau akhirnya dipecat secara mendadak. Katanya karena kurang sopan. Tapi rumor yang kudengar, Laila kabur setelah nyaris dijebak jadi barang dagangan juga. Kami bertemu di dapur saat Bu Kartini sedang menerima tamu di ruang depan. Aku pura-pura memeluk boneka rusak dan berbicara pada teko air. Laila mendekat pelan, menatapku dengan ekspresi aneh. Bukan takut, tapi iba. Masih kamu ya? Bisiknya pelan. Masih hidup. Aku menoleh, memicingkan mata. Tiba-tiba hatiku bergemuruh. Harapan seperti menggelitik perutku yang lapar. Aku pura-pura gila. Kak, bisikku sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tolong, jangan bilang siapa-siapa. Laila menarik napas panjang.
Matanya berkaca-kaca. Aku juga pernah begitu. Pura-pura bisu 2 minggu sebelum akhirnya bisa kabur, katanya lirih. Tanganku meraih tangannya diam-diam. Aku punya bukti. Kamera tersembunyi. Semua direkam. Aku cuma butuh seseorang yang percaya. Ia menatapku lekat-lekat. Aku percaya. Dan aku tahu orang yang bisa bantu kamu. 2 hari kemudian, dengan alasan mengantar Laila ke terminal, aku diselundupkan naik ke dalam mobil bak kecil. Tubuhku bersembunyi di balik tumpukan kain bekas. Setiap kali ban melewati lubang, rasa takutku naik sampai ke tenggorokan. Tapi ada tangan Laila yang menggenggam tanganku kuat. "Kamu akan selamat," bisiknya. Kami tiba di sebuah bangunan kecil sederhana, sebuah kantor hukum nirlaba. Di sanalah aku bertemu Dimas Prasetya, seorang pengacara muda yang tampan, kalem, dan sorot matanya tajam seperti orang yang pernah melihat kegelapan dunia secara langsung. Dia menyambutku dengan hangat, tapi tidak tergesa. "Laila sudah cerita semuanya. Tapi aku ingin dengar langsung darimu, Alia." Dengan pelan-pelan. Dengan tenang. "Aku di sini bukan untuk mengasihani, tapi untuk berdiri di sebelahmu." Aku tak bisa berkata-kata. Itu kalimat paling manusiawi yang pernah kudengar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan flash disk dari balik kaos kakiku dan menyerahkannya kepadanya. "Simpan ini baik-baik. Ini nyawaku." Malam itu, aku tidur di rumah aman yang disediakan oleh Yayasan Hukum yang membantu korban perdagangan manusia. Untuk pertama kalinya sejak kematian Revan, aku tidur tanpa rasa takut. Dan saat aku menutup mata, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sendirian. Tak ada yang lebih berbahaya dari wanita yang pernah dihancurkan dan memilih bangkit dengan otaknya. Bersama Laila dan Mas Dimas, pengacara muda yang kini menjadi pelindung sekaligus kutuku, aku mulai merancang sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Aku ingin mereka dihukum. Bu Kartini, para pria itu, semuanya. Bukan hanya karena apa yang mereka lakukan padaku, tapi karena aku tahu, aku bukan satu-satunya korban. Rencana kami sederhana tapi berisiko tinggi. Aku harus kembali. Aku harus memancing mereka bicara. Dan semua akan direkam. "Apa kamu yakin sanggup?" tanya Mas Dimas malam itu, saat kami bertiga duduk di ruang aman. Mataku tajam. Suaraku tenang. Aku pernah lebih takut dari ini. Tapi aku sudah hidup di neraka. Sekarang, aku yang akan menyalakan apinya. Kami memalsukan cerita. Laila menghubungi seorang kenalan lama Bu Kartini, seorang wanita yang masih rutin ikut arisan bersamanya, dan menyebarkan kabar bahwa aku sudah sembuh dari gangguan mental dan siap kembali. Laila mengatakan aku menyesal dan siap menuruti permintaan keluarga. Umpan dilempar. Dan seperti yang kami perkirakan, Bu Kartini menggigitnya cepat. Kalau memang dia sudah sadar, bagus. Aku punya tamu penting minggu depan. Orang kaya baru dari Surabaya. Katanya lagi cari teman istimewa. Suruh anak itu siap-siap. Itu rekaman pertama. Dikirim langsung ke laptop Mas Dimas. Perang dimulai. Seminggu kemudian, aku kembali ke rumah itu. Bukan sebagai budak, tapi sebagai umpan. Di dalam braku terselip mic kecil berteknologi tinggi. Sinyalnya tersambung langsung ke mobil Mas Dimas yang diparkir 2 rumah dari sana. Laila menyamar jadi sopir ojek online dan menunggu di ujung gang. Saat pintu dibuka dan Bu Kartini melihatku berdiri di ambang pintu, ia sempat terdiam. Mungkin tak menyangka aku akan kembali. Tapi kemudian ia tersenyum. Senyum puas,
seperti raja melihat pion yang akhirnya kembali tunduk. Pintar. Akhirnya sadar juga, ya? Lihat, kalau kamu nurut, hidup kamu bisa enak. Aku tersenyum kecil, menunduk. Terima kasih, Bu. Saya siap. Oh ya, aku siap. Siap menjeratmu dengan kata-katamu sendiri. Selama 2 hari, aku memancingnya bicara. Aku bertanya dengan polos. Siapa saja yang pernah jadi klien? Apa yang harus kulakukan nanti? Siapa orang-orang kepercayaannya? Dan Bu Kartini, seperti ular yang terlena, menceritakan semuanya dengan bangga. Pak R, yang pengusaha hotel itu, pernah ambil anak umur 17 tahun. Bayarnya gede banget. Kalau Pak G dari Batam, sukanya yang diam-diam. Makanya kamera itu penting. Aku kirim video dulu, baru dia pilih mau yang mana. Rekaman demi rekaman terkumpul. Nama-nama, waktu, tempat, jumlah uang. Semuanya detail. Semua kebenaran menjijikan yang selama ini bersembunyi di balik topeng sosialita kelas atas. Malam itu, saat klien baru yang dijanjikan akan datang ke rumah, aku duduk diam di ruang tamu. Detak jantungku nyaris tak terkendali. Tapi aku tahu, kami sudah siapkan jebakan terakhir. Mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria tua turun dengan jas mahal dan senyum kotor. Aku berdiri, menatapnya, tak takut, tak gentar. Dan sebelum ia sempat bicara lebih jauh, pagar rumah dibuka paksa. Polisi masuk. Disusul Mas Dimas dan Laila. Bu Kartini. Bapak, Anda berdua ditahan atas dugaan perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pelecehan terhadap perempuan di bawah tekanan, ujar salah satu penyidik dengan suara tegas. Bu Kartini membelalak. Apa? Ini jebakan? Kalian menjebak aku? Aku menatapnya. Tanpa amarah. Tanpa teriakan. Hanya sebuah kalimat tenang. Bukan jebakan. Ini keadilan yang tertunda. Hari itu, aku duduk di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Tubuhku masih menyimpan bekas luka. Tapi sorot mataku, bukan lagi mata seorang korban. Aku bukan lagi perempuan yang dijual, dipukuli, dihina, dan dianggap barang. Hari ini, aku adalah umpan terakhir dari jebakan besar yang sudah kususun dengan penuh luka dan kesabaran. Laila membantuku mengenakan blus putih dan rok selutut. Mas Dimas menempelkan alat rekam kecil di bagian dalam bra, mikrofon ultra tipis yang langsung tersambung ke laptop di mobil polisi yang telah bersiaga beberapa meter dari rumah Bu Kartini. Begitu dia menyentuhmu, kami masuk. Tapi kamu harus tenang, kata Mas Dimas serius, memegang bahuku. Aku mengangguk pelan. Ini bukan tentang kamu saja, Alia, bisiknya, ini tentang semua gadis yang tak sempat lari seperti kamu. Dan aku paham. Sore harinya, rumah Bu Kartini sepi seperti biasa. Nani sudah diungsikan lebih dulu oleh Laila. Hanya aku dan Bu Kartini di dalam. Dia tampak senang, senyum di wajahnya merekah seperti penjual yang tahu barangnya laku mahal. Pak Doni orang kaya. Baik. Dermawan. Kalau kamu bisa bikin dia puas, dia mungkin mau nikahin kamu. Hidupmu bisa berubah, katanya sambil mengoleskan lipstik ke bibirku, seperti boneka mainan. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi yang tidak dia tahu, kamera dan mic kecil di dadaku sudah menyala sejak tadi. Pukul 17.45, mobil hitam itu datang. Dari dalamnya turun seorang pria berperut gendut dengan cincin emas mencolok di jarinya. Wajahnya menyeringai, matanya langsung menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki.
Di belakangnya, sopir berjaga di dekat mobil. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyajikan teh seperti yang diperintahkan. Pria itu mendekat pelan. Tangan kanannya mulai bergerak, menyentuh lututku. "Hari ini kamu milik saya ya, manis sekali kamu." Aku gemetar, tapi tetap tersenyum palsu. Mik di dadaku menangkap semua suaranya. Dan detik berikutnya, pintu digedor keras. Polisi, diam di tempat. Pintu didobrak. Beberapa petugas bersenjata masuk serentak. Pria itu membeku dengan tangan masih menggantung di udara. Sopirnya yang di luar mencoba kabur, tapi sudah disergap lebih dulu. Semuanya terjadi cepat. Tapi bagiku, momen itu terasa lambat. Lambat dan nikmat. Akhirnya, aku bisa melihat mereka ditangkap dengan tangan diborgol dan kepala menunduk. "Pak Doni, Anda ditahan atas tuduhan eksploitasi seksual, percobaan pemerkosaan, dan terlibat jaringan perdagangan manusia. Saudara sopir, Anda ikut membantu dan mengantar korban dalam aktivitas ilegal ini." Aku berdiri perlahan, memandangi pria itu dengan kepala tegak. Aku bukan milik siapa-siapa. Dan mulai hari ini, aku bukan korban. Malamnya, berita itu tersebar cepat. Headline di TV nasional. Pengusaha ternama ditangkap saat akan eksploitasi perempuan muda, jaringan prostitusi terselubung terungkap. Bu Kartini menonton berita itu dari ruang tengah sambil menyantap puding mangga buatannya. Saat melihat wajah pria itu di layar, lalu wajahku muncul sebagai korban yang bekerja sama dengan penyidik. Puding itu jatuh dari tangannya. Alia, wajahnya pucat. Tangannya bergetar. "Tidak, ini tidak mungkin. Tapi ini nyata. Ini baru permulaan. Karena besok, namanya yang akan ada di layar berita. Dan jeruji besi adalah rumah barunya." Dunia Bu Kartini runtuh. Bukan dengan satu hantaman, tapi dengan runtutan pukulan telak yang datang satu demi satu, seperti tumpukan kartu domino yang ambruk karena satu sentuhan kebenaran. Setelah penangkapan Pak Doni dan sopirnya, polisi bergerak cepat. Rekaman-rekaman yang kukumpulkan bersama tim hukum Mas Dimas dijadikan bukti utama. Daftar nama klien, aliran dana, bahkan jumlah transaksi yang masuk ke rekening pribadi Bu Kartini, 5 miliar rupiah, semuanya terang benderang. Dan karena uang itu terbukti berasal dari tindak pidana perdagangan manusia, negara membekukannya. Tidak ada waktu untuk menyembunyikan, apalagi memindahkannya. 2 minggu setelah berita viral tentang jaringan, ibu mertua menjual menantu, kehidupan Bu Kartini tak lagi sama. Semua orang menjauh. Teman arisannya berhenti menyapa. Grup WhatsApp-nya keluar satu persatu. Bahkan tukang sayur langganan pun tak mau lagi mengantar pesanan. Dan pagi itu, datang surat penyitaan resmi dari pengadilan negeri. Aset rumah atas nama Kartini Wulandari dinyatakan dalam proses penyitaan karena keterlibatan langsung dalam kejahatan perdagangan manusia. Harap segera mengosongkan. Ia masih mengenakan daster batik. Rambutnya kusut. Wajahnya pucat. Tapi tangannya gemetar saat mencabik surat itu, lalu melemparnya ke lantai. "Ini rumah saya. Saya ibu mertua yang dizalimi," teriaknya histeris. Tapi tak ada yang peduli. Petugas tetap datang. Menempelkan garis kuning di pagar rumah besar itu. Menaikkan plang, dalam proses hukum tidak boleh dihuni, di depan pintu utama. Dan Bu Kartini dikeluarkan dengan satu koper tua dan dompet kosong. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Kartini berdiri di bawah terik matahari. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa nama baik. Ia berjalan menyusuri gang, berharap ada yang menyapa.
Tapi tak satu pun menoleh. Tak satu pun membuka pagar. Sampai akhirnya ia berhenti di depan rumah tetangganya yang dulu sering dia sombongi. Perempuan tua bernama Bu Rini, yang dulu pernah ditolak masuk arisan karena dianggap tidak setara. "Rini, tolong, izinkan aku duduk sebentar di terasmu," katanya sambil terseduh, suaranya pelan seperti anak kecil. Aku tak punya tempat. Hanya sebentar, aku mohon." Bu Rini membuka pintu hanya sedikit. Wajahnya datar. Mata tuanya tajam. "Dulu kamu bilang rumahku kayak kandang. Sekarang kamu mau tidur di kandang ini?" Air mata Bu Kartini jatuh satu persatu. Tanpa jawaban. Tanpa pembelaan. "Kasihanilah aku." Tapi pintu ditutup perlahan. Diketuk 2 kali. Dikunci dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, Bu Kartini tahu persis bagaimana rasanya jadi aku. Terbuang. Tak dianggap. Tidak punya siapa-siapa. Di seberang jalan, aku melihat semuanya dari balik kaca mobil hitam milik Mas Dimas. Tanganku menggenggam lengan Laila erat. Dia menoleh padaku. "Kamu gak kasihan?" Aku menggeleng perlahan. Kasihan? Dulu dia buang aku ke gudang penuh tikus. Sekarang Tuhan buang dia ke jalan yang penuh ejekan. Aku tidak merayakan penderitaannya. Tapi aku percaya satu hal. Karma tak pernah datang cepat. Tapi ia selalu datang tepat. Hidupku pernah menjadi neraka. Tapi hari ini, aku duduk di sofa empuk dengan cahaya kamera menyinariku, bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk mendengarkan. Di sekelilingku, ruangan itu hangat dan profesional. Logo stasiun TV nasional terpampang di dinding. Seorang presenter terkenal duduk di hadapanku dengan senyum ramah dan mata yang penuh empati. Pemirsa, hari ini kita bersama Alia, seorang penyintas dari kasus perdagangan manusia yang menghebohkan publik 2 bulan lalu. Ceritanya bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang kekuatan. Alia, bagaimana perasaanmu bisa berada di sini hari ini, setelah semua yang kamu lalui? Aku menarik napas dalam. Masih terasa aneh rasanya bicara di depan kamera bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup yang selamat. Dulu, aku pikir hidupku sudah selesai. Jawabku pelan. Aku pikir aku akan mati tanpa ada yang tahu kisahku. Tapi ternyata, rasa sakitku bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Presenter itu mengangguk. Apa yang membuatmu bertahan waktu itu? Aku menatap kamera. Kali ini bukan untuk menyampaikan pesan pada pemirsa, tapi pada setiap perempuan yang sedang menahan tangis di sudut kamar, takut bicara, takut dianggap gila, takut tak ada yang percaya. Harapan. Bahwa meski aku tak punya siapa-siapa, aku masih punya diriku sendiri. Dan selama aku masih hidup, aku akan memperjuangkan hakku sebagai manusia. Acara itu tayang malam harinya. Dan keesokan paginya, hidupku berubah. Puluhan pesan masuk ke ponselku. Beberapa dari wanita muda. Beberapa dari istri yang sedang mengalami kekerasan rumah tangga. Bahkan ada yang berkata, "Kak Alia, aku nggak jadi bunuh diri tadi malam setelah nonton kakak bicara. Terima kasih karena kakak berani." Air mataku mengalir saat membaca pesan itu. Aku yang dulu dipukuli, dihina, dianggap gila, sekarang menjadi kekuatan untuk orang lain. Mas Dimas mendukung penuh. Bahkan dia memperkenalkan aku ke salah satu penerbit ternama. "Kamu punya suara, Alia," katanya. "Dan suara itu harus ditulis." Malam-malamku kini berubah. Aku tidak lagi menggigil ketakutan dalam gelap. Tapi duduk di depan laptop, menulis kisahku, luka demi luka, pukulan demi pukulan, tapi juga langkah demi langkah menuju kebangkitan.
Judulnya, Hidup yang Dicuri, Jiwa yang Kembali. Buku itu bukan hanya tentang pengkhianatan dan trauma, tapi tentang bagaimana seorang wanita bisa selamat, bisa bangkit, bahkan bisa menjadi cahaya, setelah hampir dibakar habis oleh kegelapan. Dan saat buku itu selesai, aku berdiri di balkon rumah aman yang kini jadi tempatku tinggal. Menatap langit malam yang tenang, dengan dada yang tak lagi sesak. "Revan," bisikku lirih, "kau boleh pergi. Tapi aku tidak akan ikut mati. Aku akan hidup, dan suaramu hidup lewat aku." Setahun telah berlalu sejak malam penuh tangis itu berubah menjadi malam penuh cahaya. Setelah semua luka yang kusembuhkan dengan air mata, setelah semua trauma yang kupeluk erat dan kubisikkan bahwa aku baik-baik saja, akhirnya aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Buku pertamaku terbit. Komunitas penyintas yang kudirikan mulai dikenal. Aku mulai diundang ke seminar dan forum sosial. Hidupku tak sempurna, tapi damai. Tenang. Atau, kupikir begitu. Hingga sore itu, aku sedang duduk di kafe kecil, menunggu Laila untuk rapat mingguan komunitas. Segelas kopi susu dingin di depanku mulai berembun. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Lalu ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Lydia, maafkan aku. Aku Revan." Tanganku langsung gemetar. Jantungku mencelos. Pandanganku kabur seketika. Aku membaca pesan itu berkali-kali, berharap mata ini salah lihat. Tapi huruf-hurufnya tak berubah. Revan. Nama yang dulu kusebut dalam doa. Nama yang kutangisi di malam panjang. Nama yang kukubur dalam hati, bersama makam kosongnya. Mustahil. Tanganku refleks membalas, "Siapa ini?" Dan detik berikutnya, pesan balasan datang. "Aku tidak mati, Lydia. Kecelakaanku direkayasa. Aku harus pergi, demi kebebasanku. Aku menikah dengan seseorang. Maaf aku pergi tanpa pamit." Dunia seperti berputar. Kau tidak mati, kau pergi, menikah. Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih, karena hancur, karena marah, karena ditusuk dari belakang oleh orang yang pernah kupanggil suami. Aku mengirim satu pesan. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Karena aku tak tahan dengan ibuku. Aku tak ingin hidup dalam keluarga penuh tekanan. Dan aku jatuh cinta dengan perempuan yang memberiku jalan keluar. Kami pindah ke Australia. Kami bahagia. Hatiku bergetar. Nafasku tercekat. Jadi selama ini, saat aku tidur di gudang bersama bau bangkai tikus, saat aku dipukul, dijual, direkam, kau hidup enak di luar negeri, menikmati anggur sambil duduk di balkon, sementara aku mati sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa menahan tawa getir yang meledak dari tenggorokanku. Pengunjung kafe menoleh. Tapi aku tak peduli. Aku menatap layar ponsel seperti ingin membakarnya. Aku menangis di makam kosongmu, Revan. Aku hidup dengan kutukan atas namamu. Dan yang kau katakan hanyalah, "Maaf." Ia hanya menjawab singkat. "Aku tak menyangka ibuku akan sekejam itu padamu. Maaf, Lydia. Tapi hidupku sudah berubah. Kuharap kau bisa melanjutkan hidup juga." Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena aku sadar, aku tidak kehilangan apapun. Revan bukanlah cahaya. Dia adalah bayangan yang menutupi sinarku selama ini. Aku menatap cermin kaca kafe. Yang kulihat bukan lagi perempuan malang yang ditinggal mati suaminya, tapi seorang penyintas yang bahkan bisa selamat dari kebohongan yang begitu busuk. Dan aku tahu, ini bukan akhir.
Ini hanya potongan terakhir dari puzzle penderitaanku. Dan hari ini, aku menutup kisah tentang Revan. Bukan karena dia kembali, tapi karena aku tak membutuhkannya lagi. Hari itu, aula perpustakaan kota penuh sesak. Kursi-kursi terisi, sebagian bahkan berdiri di belakang. Udara ruangan dipenuhi aroma buku dan kopi, bercampur rasa haru dan kekaguman. Hari ini adalah peluncuran buku keduaku. Dari gudang ke panggung, memoar seorang perempuan yang mereka anggap selesai. Aku berdiri di atas panggung kecil, mengenakan blus krem sederhana dan celana panjang hitam. Tidak mencolok, tapi tatapan mataku tegas. Bahuku tegak. Di depanku ada ratusan pasang mata. Mereka tak tahu betapa dulu aku tak dianggap manusia. Mereka hanya tahu yang kini mereka lihat. Seorang perempuan yang selamat dan berani bicara. Setelah sesi pembacaan kutipan, seorang moderator mengundang tanya jawab dari hadirin. Seorang wanita muda berdiri, mengacungkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Kak Alia, bagaimana caranya bertahan, kalau orang yang menyakitimu justru orang yang kamu cintai? Aku tersenyum. Perih, tapi bijak. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita belum mati. Dan selama kita hidup, kita berhak untuk selamat. Bahkan dari orang yang paling kita cintai sekalipun. Tepuk tangan menggema. Aku menarik napas, lega, bangga, hingga sesuatu menggetarkan dadaku. Sorakan berhenti. Suasana hening. Aku melihat dua sosok berjalan pelan ke arah panggung. Revan dan ibunya, Bu Kartini. Tubuh Revan kurus, matanya cekung, rambutnya berantakan. Wajah yang dulu begitu angkuh kini lusuh. Tangannya memegang pundak ibunya, yang lebih mengenaskan, baju compang-camping, sepatu tidak serasi, dan mata kosong seperti kehilangan nyawa. Mereka berdiri di depan panggung. Dan tanpa aba-aba, berlutut. Ya, berlutut. Di hadapan semua orang. Lydia, maafkan kami, ucap Revan dengan suara gemetar. Aku salah. Aku pengecut. Aku tinggalkan kamu karena aku pikir kebebasan itu segalanya. Tapi ternyata, aku kehilangan segalanya. Aku tak menjawab. Lalu Bu Kartini bersuara, pelan, nyaris tak terdengar. Aku hidup di kolong jembatan, Alia. Aku sudah merasakan jadi bukan siapa-siapa. Aku tidak minta kau terima kami, hanya ampuni kami. Seluruh ruangan membeku. Beberapa orang menunduk. Beberapa menahan tangis. Tapi aku berdiri. Tegak. Tenang. Dan dengan suara yang nyaring, aku berbicara. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan. Dulu aku menangis di gudang, Bu. Saat tubuhku dipukul. Saat aku dijual. Saat anakmu memilih kabur daripada memperjuangkanku. Mataku menatap Revan lurus-lurus. Dan kamu menyebut dirimu suami, padahal kamu menguburku hidup-hidup. Lalu bahagia di atas penderitaanku. Revan tertunduk. Tangannya menggenggam lutut. Bu Kartini mulai menangis terseduh. Aku bukan Tuhan. Tapi aku juga bukan perempuan yang dulu bisa kalian injak tanpa perlawanan. Aku mendekat. Berlutut? Tidak. Aku hanya menatap dari atas. Aku maafkan kalian. Tapi bukan karena kalian pantas. Melainkan karena aku pantas untuk hidup bebas tanpa dendam. Suara tepuk tangan pelan terdengar. Disusul yang lain. Lalu semuanya berdiri. Menepuk tanganku, bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak memilih jadi korban selamanya. Revan menangis. Bu Kartini menunduk. Aku membalikkan badan,
kembali ke panggung, memegang mikrofon, lalu berkata, "Kalau suatu hari mereka yang menyakitimu kembali dan meminta maaf, jangan tanyakan, mengapa? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah luka itu masih perlu kau bawa, atau sudah waktunya kau meletakkannya?" Setelah kejadian di peluncuran buku, semuanya berubah lebih cepat dari yang kukira. Wartawan mulai memberitakan kehadiran Revan dan Bu Kartini yang mendadak muncul dan berlutut di depan publik. Foto itu tersebar kemana-mana. Jadi meme, jadi headline, jadi bahan diskusi nasional. Tapi yang tak tertangkap kamera adalah perasaanku malam itu, kosong. Bukan karena aku tak bisa memaafkan, tapi karena maaf mereka datang ketika hatiku sudah tak lagi tinggal di tempat mereka hancurkan. Seminggu kemudian, aku diundang jadi pembicara utama di seminar nasional bertema Trauma dan Pemulihan. Aula besar itu dipenuhi mahasiswa, aktivis, psikolog, hingga tokoh masyarakat. Di tengah acara, moderator bertanya, "Bagaimana kamu menghadapi permintaan maaf dari pelaku? Apalagi ketika dilakukan di depan umum?" Aku mengangguk pelan, lalu menjawab, "Permintaan maaf bukanlah tongkat sihir yang bisa menghapus luka. Kadang, luka sudah jadi bagian dari kita, terukir, bukan tersayat. Dan ketika orang yang menusuk itu kembali membawa air mata, kita tak selalu bisa menganggap itu penyembuh. Kadang, itu hanya pengakuan bahwa mereka terlambat." Dan seolah semesta ingin menjadikannya nyata, Revan muncul lagi. Kali ini di forum terbuka. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk bersuara. Ia berdiri di belakang mikrofon. Mikrofon yang sama yang sebelumnya kugunakan. Tangan gemetar. Wajahnya penuh penyesalan. Dan di depan ratusan orang, ia mulai bicara. "Aku Revan," suaranya serak, "dan aku adalah suami dari Alia. Atau lebih tepatnya, mantan suami yang pengecut. Yang pura-pura mati demi wanita lain. Yang meninggalkan istrinya di kandang buaya, tanpa tahu bahwa ibunya sendiri adalah monster sesungguhnya." Ruangan hening. Aku pikir Alia hanya cewek lemah. Pendiam. Mudah dibentuk. Bisa aku tinggal kapan saja. Tapi aku salah. Dia bukan lemah, dia luar biasa. Air mata menetes di pipinya. Tapi aku tetap duduk tenang. "Maaf, Alia. Maaf karena aku biarkan kau hidup di neraka, sementara aku memilih surga palsu. Maaf karena aku baru menangis sekarang, saat semuanya sudah terlambat." Aku bangkit dari tempat dudukku, melangkah ke atas panggung. Seluruh ruangan menahan napas, seolah menanti, akankah dia memaafkan? Akankah mereka berpelukan? Aku berdiri tepat di depannya, menatap wajah yang dulu ku cinta, yang kini tak menimbulkan rasa apapun kecuali hampa. "Revan," kataku pelan tapi tegas, "aku tidak marah lagi, karena aku tidak peduli lagi." Ia menatapku, terkejut. "Aku tidak butuh maafmu untuk hidup, karena aku sudah hidup tanpamu, dan ternyata, aku lebih baik tanpamu." Sorot mataku kosong. Tapi bukan karena lelah. Karena damai. Aku berbalik, meninggalkannya berdiri di sana, sendiri, dengan air mata dan penyesalan yang tidak akan pernah cukup. Dan di detik itu, aku tahu, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh air mata. Ada cinta yang terlalu ternoda untuk diselamatkan. Dan ada aku, yang akhirnya tidak lagi menoleh ke belakang. Sore itu, hujan turun pelan. Langit kelabu. Daun-daun pohon bergoyang malas diterpa angin. Di lorong panjang rumah sakit umum, aroma obat, keringat, dan luka menyatu jadi satu. Di atas lantai dingin yang mulai lembab oleh udara lembab,
Bu Kartini terkapar. Tubuhnya kurus tinggal tulang, kulitnya pucat kekuningan. Selang infus terpasang seadanya, dengan tangan gemetar yang mulai membiru. Tak ada selimut, tak ada kasur. Bahkan tak ada data lengkap di file medisnya. Petugas sempat menolak merawat karena ia tak memiliki KTP, BPJS, bahkan tidak ada satupun anggota keluarga yang mau jadi penanggung jawab. Siapa namanya? Tanya perawat. Katanya Kartini. Tapi dia tak punya KTP. Dan enggak ada yang mau bawa dia ke ruang inap. Pasien gelandangannya? Tak ada jawaban. Di bangku tunggu, duduk seseorang yang dulu berdasi rapi, penuh kesombongan, kini hanya mengenakan jaket lusuh dan celana jeans belel. Revan. Rambutnya kusut, wajahnya sembab. Di tangannya ada sebotol air mineral yang bahkan belum sempat dibuka. Matanya tak berkedip, menatap ibunya yang terbaring di lantai lorong, dikelilingi pasien-pasien lain yang lebih dulu masuk antrean IGD. Ia memanggil perawat dengan suara lirih. Maaf, bisa tolong bantu ibu saya? Dia butuh perawatan. Perawat itu menoleh malas. Kalau gak ada data, gak bisa langsung masuk. BPJS mana? KTP mana? Saya gak punya. Kalau mau dirawat, harus ada penjamin. Atau kalian bawa ke panti. Ini rumah sakit, bukan penampungan orang hilang. Revan menunduk. Matanya mulai merah. Ibunya, yang dulu menyebut perempuan lain sebagai sampah, yang memukuli menantunya dan menjualnya diam-diam, kini hanya menjadi nama tanpa wajah di sistem rumah sakit. Bu Kartini menggeliat. Batuk. Darah menetes dari sudut bibirnya. Van, gumamnya pelan. Air. Revan buru-buru membuka botol air itu dan memiringkan wajah ibunya. Tapi tangannya gemetar. Dan saat ia memeluk ibunya agar bisa meneguk seteguk, tubuh Bu Kartini menyandar lemah padanya, seperti sehelai kertas basah yang tak punya kekuatan. Maaf, Bu, bisik Revan sambil menahan tangis. Aku bodoh. Aku bawa kita ke sini. Aku biarkan semua ini terjadi. Tak ada kamera. Tak ada sorotan media. Hanya suara hujan yang menetes di luar jendela, dan suara detak jam dinding yang terus berjalan, seakan mengingatkan mereka berdua bahwa waktu sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Dan aku tidak ada di sana. Aku berada di gedung lain, mengisi kelas kecil untuk para perempuan penyintas. Mengajarkan mereka cara menulis, cara bicara, dan cara menyembuhkan diri lewat kata-kata. Seseorang menanyakan kabar Bu Kartini padaku, karena katanya, namanya sempat muncul di IGD dalam status tanpa keluarga. Aku hanya menjawab, dulu, dia tinggalkan aku di rumah penuh kamera tersembunyi dan kunci yang dicabut. Kini semesta meninggalkannya di lorong yang tak punya kasur. Laila menatapku dari sudut ruangan, pelan bertanya, "Kamu gak mau tengok mereka?" Aku menggeleng. Bukan aku yang harus menengok, tapi mereka yang harus menengok ke belakang dan lihat apa yang sudah mereka kubur selama ini. Di rumah sakit itu, tak lama kemudian, Bu Kartini berhenti bergerak. Perawat memanggil Revan dengan tatapan kosong. Kami akan memindahkan jenazahnya ke kamar jenazah. Anda keluarganya? Revan tak menjawab. Ia hanya duduk diam, memeluk tubuh ibunya yang dingin. Ia menangis. Tapi air mata tak bisa menghapus kebusukan yang telah mereka timbun. Pagi itu langit biru cerah, berbeda jauh dari pagi-pagi kelabu yang dulu pernah kualami. Jalanan lengang, hanya suara burung dan suara riuh anak-anak di kejauhan yang mengiringi langkahku menuju sebuah gerbang berwarna putih krem. Di atas gerbang itu, terpampang plakat logam sederhana dengan tulisan, "Rumah Harapan Lydia."
Lembaga Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan dan Eksploitasi. Tanganku gemetar saat menyentuh plakat itu untuk pertama kalinya. Bukan karena gugup, tapi karena tak percaya bahwa rumah ini benar-benar milikku. Rumah ini dibangun dari luka, disemen oleh keberanian, dan dihiasi oleh tekad yang tak pernah padam. Semua berawal dari royalti buku pertamaku yang meledak di pasaran. Tak disangka, cerita tentang pengkhianatan, perdagangan manusia, dan keberanian untuk bertahan mendapat tempat di hati masyarakat. Lalu hadir buku keduaku, seminar, undangan internasional, dan akhirnya, bantuan dana dari organisasi kemanusiaan dunia. Tapi yang paling penting, aku tidak lagi hanya menyelamatkan diriku. Aku ingin menyediakan tempat berlindung yang tidak pernah aku miliki dulu. Dan tempat itu adalah rumah ini. Selamat pagi, Bu Lydia, sapa seorang staf muda di depan pintu utama. Aku tersenyum. Panggil aku Kak Lydia saja. Kita di sini bukan soal jabatan, tapi soal hati. Rumah ini terdiri dari 5 kamar pemulihan, 1 ruang konseling, perpustakaan kecil, dapur bersama, dan sebuah aula tengah yang kami pakai untuk pelatihan, edukasi, bahkan kadang, hanya untuk duduk bersama, bercerita, dan menangis bareng. Hari itu aku bertemu dengan 3 penghuni baru. Seorang remaja yang kabur dari pernikahan paksa. Seorang ibu muda yang lari dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan seorang mantan PSK yang dipaksa menjajakan diri sejak usia 15. Kami duduk dalam lingkaran. Tak ada yang bicara lebih dulu. Sampai akhirnya aku membuka mulut. Aku pernah tidur di gudang gelap bersama tikus mati. Kupikir hidupku selesai. Tapi ternyata, dari gudang itu aku belajar apa arti cahaya. Mereka menatapku. Mata mereka perlahan menghangat. Di rumah ini, lanjutku, kalian gak akan dihakimi. Gak akan diabaikan. Dan yang paling penting, kalian tidak sendiri. Setiap malam aku berjalan di lorong rumah itu dengan langkah pelan. Mengintip ke kamar demi kamar. Beberapa tidur nyenyak. Beberapa menangis dalam pelukan konselor. Tapi tidak ada yang dikurung. Tidak ada yang diabaikan. Tidak ada yang dianggap sampah. Dan saat aku berdiri di balkon rumah itu, melihat cahaya lampu temaram dari aula tengah, aku sadar. Aku benar-benar hidup kembali. Bukan sebagai istri Revan. Bukan sebagai menantu Bu Kartini. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai Alia, pemilik rumah harapan. Perempuan yang selamat, lalu menyelamatkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menatap langit dan berbisik. Tuhan, jika dulu kau biarkan aku jatuh, sekarang kau beri aku tangan untuk mengangkat yang jatuh. Terima kasih. Ada yang bilang, karma bukan sekadar balasan, tapi cermin. Ia tak menghancurkanmu secara tiba-tiba, tapi ia memaksamu menyaksikan kehidupan orang yang dulu kau injak, terbang. Dan tak ada yang lebih menyakitkan daripada jadi penonton dalam hidup yang dulu kau anggap tidak berharga. Di sebuah rumah sakit kelas 3, kamar nomor 5C, televisi tua tergantung di pojok langit-langit. Layar buram, kadang bergaris, kadang suaranya mendengung. Tapi sore itu, saluran berita lokal menyiarkan sebuah acara talk show inspiratif. Selamat datang di segmen Figur Perempuan Indonesia. Hari ini kita bersama Lydia Aulia, aktivis perempuan, pendiri Rumah Harapan, dan penulis buku laris internasional. Revan duduk di bangku plastik. Jaketnya kotor, matanya sayu, rambutnya tidak terurus. Di ranjang sebelah, ibunya terbaring. Bu Kartini, yang dulu menyebut perempuan seperti Alia sebagai beban, kini hanya bisa menonton dari kasur beraroma obat, tubuhnya hanya tinggal tulang.
Keduanya menatap layar itu seperti menatap matahari yang terlalu silau, terlalu jauh. Di layar TV, Alia tersenyum tenang. Rambutnya rapi, aura damai terpancar dari sorot matanya. "Apa tujuan utama Rumah Harapan, Bu Lydia?" tanya pembawa acara. Alia menjawab pelan tapi tajam, agar tak ada lagi perempuan yang merasa dirinya tidak berharga hanya karena mereka tak punya tempat. "Aku ingin mereka tahu, mereka layak hidup, layak dihormati, dan layak dicintai." Bu Kartini menangis. Tapi tak ada yang menggenggam tangannya. Revan menunduk. Suaranya bergetar. "Itu dia. Itu Alia." Tak ada jawaban. Tak ada kesempatan. Tak ada pintu yang bisa mereka ketuk lagi. Karena waktu tidak bisa diulang. Dan luka yang dulu mereka gores, kini jadi tato kemenangan yang tak bisa mereka hapus. Kadang, di warung kopi pinggir jalan, Revan diam-diam menonton ulang video Alia lewat televisi yang dipasang tinggi. Tamu-tamu lain berbisik, "Itu mantan suaminya, ya? Yang ninggalin dia demi wanita lain." Tapi Revan hanya diam. Karena bahkan suara pembelaan pun tak pantas lagi keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menonton. Dari kejauhan, dari bayangan, dari kegelapan. Karena sekali kau buang seseorang ke jurang, kau tak berhak ikut naik ke puncak bersamanya. Dan aku tidak pernah membalas mereka dengan kutukan. Aku hanya melangkah lebih jauh. Mendirikan cabang kedua Rumah Harapan di kota lain. Mengangkat para penyintas sebagai konselor. Membiayai pendidikan anak-anak dari korban kekerasan. Dan setiap kali aku melihat cermin, aku tahu. Aku bukan sekadar selamat. Aku menang. Dan mereka akan terus melihat. Tapi tak pernah lagi bisa menyentuh hidupku. Pagi itu, matahari tidak sekadar terbit. Ia memeluk bumi dengan kehangatan baru. Seolah tahu, hari ini bukan hari biasa. Di depan sebuah gedung bercat putih gading, dengan pagar tanaman hijau yang terawat rapi, terpampang papan besar bertuliskan, "Panti Pemulihan Pelindungan Wanita. Rumah Harapan Lydia, Cabang Utama." Aku berdiri tepat di bawah spanduk peresmian, mengenakan gaun putih sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada perhiasan mencolok. Hanya aku, dan senyum kecil yang tak pernah kutunjukkan saat dulu aku hanya bertahan dalam luka. Para tamu hadir. Aktivis, tokoh masyarakat, korban-korban yang dulu kutemui di lorong sempit rumah perlindungan, kini datang sebagai perempuan kuat yang berdiri dengan kepala tegak. Seorang perempuan paruh baya datang memelukku erat. "Kisahmu menyelamatkan hidup saya, Kak Alia. Kalau bukan karena buku itu, saya mungkin sudah mati." Aku memeluknya balik, menahan air mata. Yang lain datang, memeluk, menangis, mengucap terima kasih. Bukan hanya karena aku kuat, tapi karena mereka melihat diri mereka dalam luka-lukaku dan melihat harapan dalam caraku bangkit. Di seberang gedung, jauh di luar pagar, berdiri dua sosok yang tak berani mendekat. Revan dan sisa-sisa dirinya. Wajahnya lebih tua dari usia. Ibunya tak lagi bersamanya. Dunia telah mengambil segalanya yang dulu pernah mereka banggakan. Mereka hanya bisa menyaksikan dari balik bayangan. Sekarang, merekalah yang berdiri di luar, seperti dulu aku terkunci di dalam. Ironis, bukan? Saat pita peresmian dipotong dan balon-balon putih terbang ke langit, aku menatap ke atas. Angin menyapu wajahku pelan. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum tanpa menyimpan rasa sakit. "Terima kasih, Tuhan," bisikku dalam hati. Bukan karena aku menang atas mereka, tapi karena aku selamat dari mereka. Dan mereka akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka terima.
Karma tidak selalu datang dalam bentuk jeruji atau hukuman yang terlihat. Kadang, karma adalah hidup yang harus mereka jalani dengan menyaksikan aku bersinar, tanpa pernah bisa menyentuh cahaya itu lagi. Hari itu aku berdiri bukan sebagai korban, bukan sebagai mantan istri yang ditinggal, bukan sebagai perempuan yang dijual oleh keluarga. Aku berdiri sebagai Alia Lydia Aulia, perempuan yang selamat, memaafkan, dan menciptakan rumah bagi ribuan jiwa yang tak punya tempat untuk pulang. Dan itulah keadilan sejati. Kisah Alia Lydia Aulia adalah perjalanan menyayat hati dari titik terendah, dikhianati oleh orang yang paling dicintai, dihancurkan oleh keluarga sendiri, dan dijerumuskan ke dalam jurang kelam eksploitasi, menuju kebangkitan yang luar biasa. Saat semua orang menyingkirkannya, saat hidup memaksanya berlutut, Alia memilih untuk berdiri. Ia pura-pura gila untuk bertahan, membangun kekuatan diam-diam, dan akhirnya menghancurkan sistem kotor yang ingin membungkamnya. Namun kemenangan sejatinya bukan saat musuh-musuhnya dipenjara. Bukan saat harta mereka disita. Melainkan ketika Alia berhasil memaafkan tanpa harus melupakan, dan memilih hidup tanpa dendam. Dengan kekuatan yang ia bangun dari luka, Alia mendirikan Rumah Harapan Lydia, tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Ia menjelma dari korban menjadi penyelamat, dari cerita tragis menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dan mereka yang dulu menjatuhkannya, kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak lagi punya kuasa. Tak lagi bisa menyentuh. Karena waktu telah mengubur kekuasaan mereka, dan meninggikan Alia dalam pantasnya. Keadilan sejati bukan tentang membalas luka dengan luka, tapi tentang membuktikan bahwa luka tidak bisa mengalahkan seseorang yang memilih untuk sembuh. Alia bukan hanya selamat, dia menang. Dan kemenangan paling murni adalah ketika kita menjadi alasan orang lain memilih untuk hidup.